Selamat Sabat untuk kita semua. Selamat Sabat. Untuk memulai acara ibadah sekolah sahabat kita, mari kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Di sini kami akan menyanyikan lagu buka dari lagunya nomor 440, Pegang Teguh Janji Kristus. Pegang teguh janji Kristus Rajaku, mari puji Dia selama-lamanya. Ku kan nyanyi puji kemuliaan-Mu, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Pegang teguh janjinya takkan gagal, bila badai keraguan menerpa. Ku menang oleh firman-Nya yang kekal, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Peganglah teguh janji Kristus Tuhan, jalin tali kasih-Mu kepadanya. Dengan pedang Roh dapat kemenangan, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Untuk ayat inti kami minta untuk membacakan ayat inti. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Sabat. Hafalan pelajaran Selamat kita Sabat. pada Sabat ini Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegangan pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Aku yang mempunyai seluruh bumi. Untuk selanjutnya, kami minta adik kita Jevon untuk berdoa. Jevon doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari Sabat yang indah ini yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saat ini kami akan mulai acara sekolah Sabat. Berkati acara ini hingga selesai. Terima kasih Tuhan sudah dengan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita sama-sama berdiam diri mendengarkan bacaan misian yang akan dibawakan adik kita Mika.
Selamat sahabat. Judul berita mission kita penindakan berkendara. Channel yang berusia 31 tahun mendengar suara tembakan yang keras dari senjata semi otomatis. Selama sesi pelatih guru di ibu kota Trinidad dan Tobago. Para guru melompat dan berlari ke arah jendela di lantai 3. Beberapa guru berteriak ketakutan dan semua orang merunduk demi keselamatan. Mereka menggunakan selama 2 menit yang panjang. Akhirnya suara keras dari tembakan senjata berhenti dan channel mendengar suara jeritan anak-anak sekolah yang sedang ketakutan. Dia menangis. Suara tembakan tersebut merupakan yang kedua kalinya dia dengar dalam 7 bulan ini. Para guru turun ke lantai bawah untuk menenangkan anak-anak sekolah yang ketakutan. Channel yang membantu memimpin pelatih meninggalkan sekolah. Petugas polisi sudah berada di luar meminta pengemudi untuk memindahkan mobil yang diparkir. Seorang petugas menemani untuk melihat kendaraannya yang berwarna hitam dan lubang-lubang peluru di jendela mobil itu. Channel terkejut. Mobil itu baru saja dibelinya, kurang dari 2 tahun. Channel kemudian mengetahui bahwa tidak ada korban yang terbunuh. Terdapat juga suatu tanda pengamanan bahwa banyak anak telah diizinkan pulang dari sekolah pada sore itu agar para guru dapat mengikuti sesi pelatih mereka. Malam itu di rumah, Channel berterima kasih kepada Tuhan atas perlindungannya. Saat dia memikirkan tentang penyerangan itu, dia mengingat percakapan yang dia lakukan sehari sebelumnya. Sambil menunggu penggantian oli untuk mobilnya, dia dan seorang pekerja membicarakan sebagai orang-orang menjaga mobil mereka terlalu berlebihan sehingga mendapatkan lebih dari Tuhan. Selama percakapan dengan pekerja itu, Channel memastikan bahwa Kristus lebih penting dari mobilnya. Saya bisa saja kehilangan mobil saya besok, tetapi selama Kristus menyelamatkan hidup saya akan terus melayaninya, kata Channel kepada pekerja itu. Keesokan harinya pada tanggal 12 Juni 2019 terjadi penembakan di luar sekolah. Setelah penembakan
di sekolah itu beberapa rekan kerja menyarankan Seno untuk menjual mobilnya. Jual saja mobilmu, kata salah satu rekannya. Ada energi iblis dalam mobil itu. Tetapi Seno tidak menemukan alasan untuk menjual. Persoalannya bukan pada mobil itu, katanya. Kita seharusnya tidak berfokus pada hal-hal yang bersifat materi. Kita seharusnya berfokus pada Tuhan. Dia percaya bahwa mobilnya itu merupakan satu kesaksian dan kebaikan Tuhan. Sesungguhnya apa yang terjadi adalah mengenai Tuhan yang sedang melindungi kita. Karena kita memelihara iman dan menyatakan namanya ketika melewati masa-masa yang sulit, katanya. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda 3 tahun lalu untuk membangun gedung gereja pertama di Universitas of the Southern Caribbean di tanah air Seno, Trinidad dan Tobago. Terima kasih telah mengingat universitas dengan persembahan sahabat ke-13 pada triwulan ini yang akan membantu membuka pusat pengaruh hidup yang lebih baik di kampus untuk melatih para mahasiswa menjadi misionaris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Adik Mika sudah membawakan berita mision. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan tangkuman sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Dr. Koko. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Kita akan memasuki pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan share PowerPoint. Sudah bisa dilihat? Kita sudah masuk ke pelajaran kedua. Pelajaran kedua berjudul Perjanjian yang Utama. Kita tentu sudah belajar sepanjang pekan ini seluruh rangkaian hari demi hari pelajaran sekolah sahabat kita. Saya tidak akan membahas semua topik yang ada di pelajaran sekolah sahabat kita, tetapi saya akan fokus kepada perjanjian Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab sebetulnya sepanjang pekan ini. Saudara bisa lihat di buku pelajaran sekolah sahabat kita di sahabat petang bagian paling bawah. Itu ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Sahabat ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu apa yang akan kita pelajari dari perjanjian Tuhan dengan Musa, Abraham, dan Nuh. Lalu kita lihat aplikasinya untuk kehidupan kita. Baik, kita akan fokus kepada perjanjian Tuhan.
kita akan melihat perjanjian Tuhan ini dari peristiwa perjanjian Tuhan dengan Nuh dan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Lalu kita akan mengidentifikasi ciri-ciri dari perjanjian Tuhan itu. Ciri yang pertama dari perjanjian Tuhan adalah perjanjian Tuhan itu selalu inisiatifnya Tuhan atau inisiatornya Tuhan. Jadi Tuhan yang berkehendak membuat perjanjian dengan manusia. Kita bisa lihat dalam pelajaran kita di buku Kejadian 6 ayat 17 sampai 18. Ini adalah firman Tuhan kepada Nuh. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Perhatikan yang dicetak coklat. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Jadi di ayat ini kita temukan bahwa Tuhanlah yang mengawali atau inisiator, yang mempunyai inisiatif mengadakan perjanjian dengan Nuh. Hal yang sama juga bisa kita lihat dari hubungan Tuhan dengan Abraham lewat perjanjian Tuhan dengan Abraham di Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Tuhan, hidup kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Perhatikan kembali yang dicetak coklat, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Sama dengan perjanjian Tuhan kepada Nuh, perjanjian Tuhan kepada Abraham, juga Tuhanlah yang pertama menginisiasi. Tuhanlah yang pertama yang memiliki keinginan untuk mengadakan perjanjian. Jadi, inilah ciri dari perjanjian Tuhan. Bahwa selalu Tuhan yang mengawali, bukan manusia. Tetapi Tuhan yang punya kepentingan, Tuhan yang punya inisiatif, Tuhan yang punya rencana untuk melakukan perjanjian kepada manusia. Ciri yang kedua dari perjanjian Tuhan itu adalah perjanjian antara dua pihak, Tuhan dan manusia. Apa maksudnya perjanjian ini antara dua pihak? Mari kita lihat kembali ke perjanjian Tuhan dengan Nuh. Di Kejadian 6 ayat 18 dan 22. Yang di ayat 18, Tuhan berkata, "Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu." Jadi Tuhan yang berinisiatif, lalu dari pihak Tuhan, Tuhan punya janji bahwa Nuh dan keluarganya akan masuk ke dalam bahtera dan mereka akan selamat. Itu janji Tuhan. Itu kewajiban Tuhan dalam perjanjian ini. Lalu pihak Nuh, apa yang harus mereka lakukan? Di pihak Nuh ada di ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi Tuhan memiliki kewajiban dalam perjanjian ini untuk menyelamatkan Nuh, tetapi Nuh juga memiliki kewajiban. Ia harus melakukan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan, maka ia akan terlibat dalam rencana keselamatan Tuhan. Jadi, perjanjian Tuhan itu melibatkan dua pihak dan kedua belah pihak memiliki kewajibannya masing-masing. Tuhan memiliki kewajiban untuk menyelamatkan, sedangkan manusia memiliki kewajiban untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Seandainya mari kita berandai-andai, seandainya Nuh menerima perjanjian Tuhan, Tuhan berkata, "Nuh, engkau dan keluargamu akan selamat masuk ke dalam bahtera," dari air bah ini. Lalu Nuh tidak mengikuti apa perkataan Tuhan.
Nuh tidak membangun bahtera. Karena tidak ada bahteranya, dia tidak akan masuk ke dalam bahtera, maka Nuh tidak akan selamat. Tuhan mengerjakan kewajibannya dan manusia juga mengerjakan kewajibannya. Itulah ciri perjanjian Tuhan. Mari kita lihat contoh satu lagi dari perjanjian Tuhan dengan Abraham. Perjanjian Tuhan dengan pihak Abraham di ayat 2, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Di ayat 4, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ini janji Tuhan. Ini yang akan Tuhan lakukan kepada Abraham. Abraham akan memiliki keturunan yang sangat besar dan menjadi bapa dari sejumlah bangsa yang besar. Di pihak manusia, di ayat yang ke-10, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu, turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kembali lagi, Tuhan punya kewajiban dan manusia juga punya kewajiban. Tuhan akan memegang janjinya, membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, tetapi Abraham juga harus memegang janji Tuhan, yaitu dengan mengikuti setiap kehendak Tuhan. Dalam hal ini, Abraham dan setiap keturunannya harus disunat. Jadi inilah perjanjian Tuhan itu, perjanjian antara dua pihak, Tuhan dan manusia. Tuhan menyelamatkan, manusia mengikuti kehendak Tuhan agar terlibat dalam rencana keselamatan. Perjanjian Tuhan itu hasilnya pasti. Ini ciri yang ketiga. Kita lihat di peristiwa Nuh, Kejadian 8 ayat 1, 15, 16, dan 18. Kita sudah tahu semua cerita Nuh. Pada akhirnya Nuh dan keluarganya adalah yang selamat di antara banyak orang yang mati akibat air bah. Hanya berdelapan dan beserta dengan binatang-binatang yang diselamatkan Tuhan. Jadi, janji Tuhan itu pasti. Ketika Tuhan berkata, Nuh, engkau akan selamat ketika masuk di dalam bahtera, maka benar adanya Nuh selamat ketika ia masuk ke dalam bahtera. Begitu juga hasil janji Tuhan itu pasti dalam perjanjiannya dengan Abraham. Ingat tadi, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Janjinya itu tergenapi di Keluaran 1 ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Janji Tuhan itu pasti. Abraham memiliki keturunan yang banyak. Mungkin kalau sebagai manusia agak meragukan tentang janji Tuhan. Bagaimana Abraham bisa menjadi bangsa yang besar ketika ia hanya memiliki satu anak, yaitu Ishak. Tetapi waktu yang mengungkapkan semua janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu adalah benar. Janji Tuhan itu adalah pasti. Di Keluaran 1 ayat 7 menunjukkan bahwa benar Abraham memiliki keturunan yang begitu banyak dan besar jumlahnya, bahkan itu sampai hari ini. Inilah ketiga ciri perjanjian Tuhan yang bisa kita temui dari pelajaran Nuh dan Abraham. Yang pertama, janji Tuhan itu selalu inisiatif Tuhan. Ini seringkali kita sebut dalam bahasa rohani sebagai kasih karunia. Karena Tuhanlah yang berinisiatif, Tuhanlah yang memulai. Yang kedua, perjanjian Tuhan itu perjanjian antara dua pihak. Tuhan punya kewajiban, manusia juga punya kewajiban. Ketika terjadi hubungan perjanjian antara Tuhan dan manusia. Yang ketiga, perjanjian Tuhan itu pasti.
Apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan setia memegang janjinya. Itulah 3 ciri perjanjian Tuhan. Ada pertanyaan di sahabat petang. Lalu apa peran iman dan perbuatan manusia dalam perjanjian Tuhan? Jadi apa yang dimainkan atau apa fungsi iman dan perbuatan manusia dalam perjanjian Tuhan? Kita ingat kembali ciri perjanjian Tuhan. Yang pertama tadi dan yang ketiga, janji Tuhan itu pasti dan sifatnya itu kasih karunia. Tuhan yang berinisiatif. Jadi Tuhan yang berencana terlebih dahulu, lalu janji itu pasti. Tetapi saudara, manusia tidak tahu kepastian akan janji Tuhan. Karena manusia tidak bisa melihat jauh ke depan. Manusia dalam akal pemikirannya, ia tidak mengerti bagaimana Tuhan akan menunaikan janjinya. Jadi manusia yang terbatas itu tidak tahu kepastian akan janji Tuhan. Ingat, perjanjian Tuhan itu antara dua pihak. Tuhan melakukan kewajibannya karena Tuhan mengasihi manusia. Itulah kasih karunia. Di pihak manusia, manusia yang tidak tahu akan kepastian janji Tuhan, jadi kita manusia ini yang tidak bisa melihat masa depan, apakah janji Tuhan itu akan terwujud atau tidak, kapan terwujudnya kita tidak tahu. Tetapi kalau kita melakukan kewajiban kita, itu hanya karena kita manusia percaya kepada Tuhan. Ketika manusia terlibat dalam perjanjian dengan Tuhan, ia tidak mengetahui pasti apa yang terjadi di depan, di masa depan, tetapi ia setia melakukan kehendak Tuhan, itu adalah hanya karena manusia percaya kepada Tuhan. Itulah iman. Jadi, perbuatan manusia melakukan kewajiban perjanjian dengan Tuhan, itu adalah wujud dari iman. Jadi kalau kita mau masuk kembali kepada perbuatan dan keselamatan, perbuatan kita itu tidak menyelamatkan kita. Karena keselamatan itu sudah diinisiasi, sudah didahului oleh Tuhan. Tuhan memberikan ini rencana keselamatan. Lalu apa peran perbuatan kita? Kalau kita melakukan segala kehendak Tuhan, itu adalah wujud dari iman kita. Kita menurut Tuhan, itu artinya kita percaya Tuhan menyelamatkan kita. Kita percaya Tuhanlah, hanya Tuhan saja yang menjadi juru selamat kita. Jadi inilah peran yang dimainkan oleh perbuatan manusia dan iman manusia dalam perjanjian Tuhan. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan atau tambahan sebelum ke topik terakhir. Mungkin Pak Dopong ada tambahan? Mantap sekali, bisa dilanjut. Oke, kita lanjut saja. Nanti kalau ada pertanyaan, kita lihat di belakang. Kita sekarang akan melihat perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Peristiwa perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel ini diawali dari peristiwa Musa bertemu Tuhan dalam wujud semak yang dibakar oleh api tapi tidak hangus. Itu peristiwanya ada di Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Di peristiwa ini Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Aku adalah aku.
Lalu dia perkenalkan juga lalu Tuhan juga memperkenalkan dirinya dengan nama Tuhan Allah nenek moyangmu. Kata-kata Tuhan Allah itu bagi pembaca Alkitab akan mengingatkan kita satu hal, yaitu peristiwa penciptaan. Karena hanya di peristiwa penciptaan itulah nama Tuhan Allah muncul pertama kali. Lalu peristiwa perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel berlanjut di Keluaran 5 ayat 6. Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan berjanji kepada Musa, aku akan membebaskan bangsa Israel. Aku akan melepaskan bangsa Israel. Aku akan menebus bangsa Israel. Dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Itu yang dijanjikan Tuhan. Kembali seperti pelajaran kita sebelumnya, pelajaran kita tadi, bahwa ini semua adalah inisiatif Tuhan. Tuhan yang pertama memberikan janji. Tuhan pertama kali yang mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. 4 hal yang akan dilakukan Tuhan. Membebaskan bangsa Israel, melepaskan bangsa Israel, menebus bangsa Israel, dan mengangkat bangsa Israel menjadi umatnya. Seperti tadi, perjanjian Tuhan itu dua pihak. Pihak bangsa Israel juga harus melakukan sesuatu. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus melakukan hukum korban Paskah. Keluaran 12. Mereka harus mengambil domba atau kambing, menyembelihnya, darahnya mereka tampung dan dicat di tiang-tiang rumah mereka. Bahkan mereka harus makan daging domba itu. Daging domba itu harus habis. Kalau tidak habis harus dibakar pada pagi hari. Ini semua mereka harus lakukan. Kalau mereka tidak melakukan ini, ketika tulah 10 itu terjadi, mereka akan menderita akibat tulah ke-10 itu. Tetapi ketika mereka melakukan segala hukum korban Paskah, tulah 10 terjadi di tanah Mesir, mereka akan diselamatkan Tuhan. Dan seperti pelajaran kita yang tadi, janji Tuhan itu pasti. Ini terbukti di Keluaran 14, seluruh bangsa Israel, 600.000 orang laki-laki dipimpin Tuhan meninggalkan Mesir. Tepat seperti janji Tuhan. Jadi inilah yang terjadi perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhan menyatakan dirinya, akulah Tuhan pencipta, lalu Tuhan berinisiatif untuk mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Kemudian iman perbuatan bangsa Israel adalah melakukan hukum korban Paskah. Dan perjanjian itu hasilnya sebuah kepastian, yaitu keselamatan bangsa Israel. Apa pelajarannya bagi kita? Perjanjian Tuhan dengan kita juga seperti perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhan akan selalu memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Tuhan pencipta. Itu bisa kita dapat dari pelajaran Alkitab, kita bisa dapatkan dari orang tua kita bisa dapatkan dari sahabat kita dari pendeta, misionaris, kita bisa dapatkan dari berbagai macam cara yang masing-masing orang berbeda. Mungkin bagi saya mengenal Tuhan sebagai pencipta melalui orang tua saya, karena saya terlahir dari keluarga Advent. Mungkin ada sebagian orang yang mengenal karena kerja atau karena kegiatan yang dilakukan oleh anggota jemaat mengabarkan Injil, sehingga mereka mengenal Tuhan. Tuhan selalu memperkenalkan dirinya kepada kita. Dalam perkenalannya itu, Tuhan berinisiatif mengadakan perjanjian dengan kita. Tuhan selalu berinisiatif bahwa kita akan diselamatkan.
Apa yang harus kita lakukan? Iman dan perbuatan kita bekerja sama untuk masuk dalam perjanjian Tuhan, yaitu menerima Yesus sebagai korban Paskah. Sama seperti Israel melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki terhadap hukum korban Paskah, kita juga harus menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Ketika kita menyatakan iman kita dengan perbuatan, mengakui Yesus adalah juru selamat pribadi saya, juru selamat pribadi kita, maka keselamatan kita itu pasti. Tapi saudara, perjalanan bangsa Israel tidak henti sampai situ saja. Ketika mereka melewati sungai Laut Tebrau, mereka tiba di Sinai. Di Sinai, Tuhan menegaskan kembali perjanjiannya. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, jadi ini tugas kita, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya bumi. Jadi tugas kita, tugas umat Tuhan adalah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Maka Tuhan akan membuat bangsa Israel menjadi umat kesayangannya, umat pilihannya. Inilah perjanjian yang ditegaskan oleh Tuhan di Sinai. Namun, dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Gantinya mereka tunduk setia memegang perjanjian kepada Tuhan, mereka memiliki Allah-Allah yang lain. Akibat dari perbuatan bangsa Israel yang tidak setia ini, bangsa Israel menanggung akibat dosa mereka. Mereka mengalami pembuangan, ada yang dibuang ke Asyur, ada yang dibuang ke Babel. Namun dalam pembuangannya, bangsa Israel, Tuhan kembali berinisiatif mengadakan sebuah perjanjian yang baru. Saudara nanti secara lengkap boleh baca di Yeremia 31. Di ayat pertama Tuhan berjanji akan menjadi Allah kaum Israel. Di ayat 3, Tuhan akan membangun Israel kembali. Ayat 7, Tuhan akan menyelamatkan Israel. Ayat 9, Tuhan akan mengembalikan Israel. Ayat 11, Tuhan menebus Israel. Ayat 33, Tuhan menaruh dan menulis Taurat Tuhan di hati Israel. Ayat 33, Tuhan menjadi Allah Israel dan Israel menjadi umat Tuhan. Ayat 34, Tuhan mengampuni Israel. Inilah perjanjian baru yang diinisiasi kembali oleh Tuhan kepada umatnya yang tidak setia dan dalam pembuangan. Kasih karunia Tuhan kembali tercurah kepada bangsa Israel. Tuhan berjanji akan melakukan semuanya ini ketika bangsa Israel terlibat dalam perjanjian Tuhan. Ingat, perjanjian Tuhan dua pihak. Pihak Tuhan itu adalah janji-janji Tuhan, dan pihak bangsa Israel inilah yang harus mereka lakukan. Keluaran 30 ayat 2 dan 3. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Inilah yang harus dilakukan bangsa Israel. Berbalik kepada Tuhan. Kata singkatnya adalah bertobat. Ketika bangsa Israel terlibat dalam perjanjian Tuhan, maka mereka akan
kembali ke negerinya. Tuhan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umat Tuhan. Tuhan akan melindungi mereka, Tuhan akan memimpin mereka, dan mereka akan menikmati segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di negeri perjanjian. Bagaimana pelajarannya bagi kita? Sama seperti perjalanan bangsa Israel. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, keselamatan kita itu sebetulnya pasti kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Tetapi dalam perjalanannya, setiap hari kita ini selalu memberontak kepada Tuhan. Kalau kita daftar segala kehidupan kita, catatan hitam kita itu paling banyak dibandingkan catatan kebaikan kita. Kita ini adalah orang-orang yang memberontak, sama seperti bangsa Israel memberontak. Sama seperti bangsa Israel menanggung pemberontakan mereka, kita pun setiap hari menanggung ulah kita sendiri. Ketika kita berbuat dosa, menyakiti saudara kita, kita pun akan merasa tersakiti dengan peristiwa-peristiwa lain. Itu semua karena perbuatan kita. Karena pemberontakan kita kepada Tuhan, kita merasakan akibat dosa. Namun Tuhan itu setia. Tuhan selalu berinisiatif mengadakan perjanjian dengan saya dan saudara. Tuhan mengatakan kita dapat selamat, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan memegang tangan kita kala badai besar. Tuhan selalu berinisiatif untuk menjadi juru selamat. Menjadi Tuhan kita, menjadi Bapa kita. Dan melalui iman perbuatan kita, karena kita setiap hari berdosa, kewajiban kita terlibat dalam perjanjian Tuhan adalah melakukan pertobatan setiap hari. Ketika kita bertobat setiap hari, maka keselamatan kita yang memang sudah pasti, kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, itu menjadi pasti, lebih pasti kembali ketika setiap hari kita bertobat. Pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini, yang pertama adalah perjanjian Tuhan itu adalah kasih karunia dan pasti. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan adalah wujud iman kepada Tuhan. Yang ketiga, Yesus memang telah mati sehingga keselamatan kita manusia adalah sebuah kepastian. Namun perjalanan iman kita belum usai. Karena kita masih terus memberontak kepada Tuhan. Setiap hari kita melakukan dosa. Setiap hari kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu, pertobatan setiap hari adalah perlombaan iman yang harus kita selesaikan. Kita masih sedang berlomba, saudara. Apa perlombaan kita? Perlombaan kita adalah bertobat. Bertobat itu bukan hanya berdoa, oh Tuhan, maafkan, saya telah berdosa, saya melakukan ABC. Pertobatan itu bukan hanya di mulut, tetapi kita lakukan setiap hari. Kita memilih menurut kehendak Tuhan. Dengan sekuat tenaga kita, segenap hati kita, segenap pikiran kita. Dan kelima, keselamatan kita pasti ketika kita di dalam perjanjian Tuhan melalui pertobatan. Inilah pelajaran, ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita di pekan ini. Tambahan, pertanyaan kami persilakan sebelum nanti ditambahkan oleh Bapak Pendeta. Kalau tidak ada, saya minta tolong Bapak Pendeta untuk menambahkan.
Baik, terima kasih Dr. Koko. Dari pendeta sudah cukup, sudah mantap penjelasannya. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada pemimpin acara. Terima kasih untuk rangkuman sekolah sahabat yang sudah dibawakan. Untuk menutup acara sekolah sahabat kita, mari kita sama-sama mendengarkan lagu tutup yang akan dibawakan oleh Saudara Huri. Baik, sama sahabat, lagu tutup kita yaitu Duduk Dekat Kaki Yesus. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Tempat itulah yang indah. Aku mau tetap sana. Duduk dekat kaki Yesus. Di sana ku pandang terang, cintanya yang tak terduga, rahmatnya tak terbilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Sana ku buangkan dosa dan mendapatkan rahmat. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku berdoa. Hiburan, berkat dan kuasa tiap hari ku terima. Dekat kakimu ya Yesus, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan cinta, segarkanlah jiwaku. Beri padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku ceritakan hal Engkau penebusku. Amin. Amin. Terima kasih. Sebagai doa tutup, kami minta Bapak Mahendra untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Puji syukur terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Banyak kebaktian sekolah sahabat kami ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar itu berguna untuk kami, menguatkan iman kami, dan membuat kami lebih setia lagi dan menjadi terang dimanapun kami berada. Pimpinlah kami ya Tuhan, kebaktian kami selanjutnya, biarlah firman yang kami dengar di acara khotbah itu akan lebih menguatkan iman kami kembali ya Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan sepanjang hari Sabat ini, kehendak Tuhan yang jadi, ampun dosa kami, dan Yesus berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dopang untuk pengumuman. Terima kasih, selamat sahabat semua. Selamat sahabat. 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 Sekali lagi terima kasih kepada semua
anggota yang sudah ikut beribadah online Jemaat Sukorejo saat ini. Sebagai pengumuman, di grup WA sudah di-share pendeta ya, untuk jadwal ibadah sepanjang triwulan ini. Cuman kita akan Ya, hidupkan dengan jadwal Pekan Doa Pemuda itu ya Pak Pendeta. Ya, pendeta sudah taruh di situ. Kalau menurut rencananya bagian acara Pekan Doa Pemuda itu katanya sudah mulai minggu depan. Benar Pendeta? Ada perubahan. Oh, ada perubahan. Iya, ada perubahan. Mungkin belum dikomunikasikan ya. Oh, oke. Berarti kita masih ibadah masing-masing untuk Sabat depan? Iya. Oke. Kalau untuk di khotbah Pekan Doa Pemuda, berarti di Sabat keempat itu ada pembicara tamu atau gimana Pendeta? Itu saya sudah serahkan ke PA semua. Oke. Jadi nanti mereka yang atur pembicara tamu atau siapa yang akan kita. Nanti koordinasi dengan mereka. Oke, baik. Karena di jadwal sementara untuk Pekan Doa Pemuda, saya yang akan bawa di Sabat penutupan. Jadi kalau seperti itu nanti Sabat depan saya, nanti 2 Sabat depan lagi saya. Nggak apa-apa. Mantap itu, mantap. Nggak apa-apa. Oh, berarti Kalau jadi gini, itu tanggung jawab yang jadwal itu. Kalau dia mau cari pembicara yang lain juga nggak apa-apa. Jadi jawabnya di dia. Oke, baik. Nanti kita kasih ke ini Bapak Garfil aja kalau. Saya minggu depannya itu tanggal 1 Mei. Oh iya ya. Aduh, iya. Oke, nanti kita carikan. Saya setuju. Ya. Oke, itu aja pengumumannya. Kalau berarti Sabat depan kita masih ibadah online lagi. Mungkin untuk tambahan untuk jadwal itu, jadi pendeta ada kasih di situ di bulan Mei, di situ ada Sabat keluarga. Sabat keluarga itu Sabat keluarga Mei dengan Juni. Sabat keluarga itu maksudnya kita boleh beribadah masing-masing di keluarga kita, mau di Hope Channel, pokoknya kita pilihan kita. Nah, ini juga pendeta sampaikan ke kita kalau kita setuju ya. Kalau kita tidak setuju nanti bisa diatur lagi untuk jadwalnya. Jadi karena ini masih online ya. Nah, kalaupun ada perbincangan nanti mungkin di majelis ya disampaikan. Tapi pendeta sudah buat itu supaya mungkin ya di keluarga kita ada ibadah di keluarga. Nah, itulah waktunya kita adakan ibadah di keluarga. Atau kita mau bergabung di jemaat mana gitu, kenalan kita atau kita diundang untuk berbicara atau pelayanan, di waktu itulah kita bisa menggunakan waktu. Kemudian nanti jadwal Rabu malam akan menyusul ya. Tapi pendeta mau minta masukan dulu untuk Rabu malam di majelis ya. Bagaimana? Apakah tiap Rabu atau 1 bulan berapa kali? Ya. Kemudian ibadah Vesper juga mungkin bisa sebulan sekali. Nah, jadi kita nanti atur. Yang penting juga jangan kita terlalu padat gitu. Tapi Vesper juga mungkin ada sebulan sekali. Kemudian Rabu malam mungkin sebulan 2 kali atau 3 kali. Ya, nanti kita mungkin dimajeliskan ya. Tapi untuk jadwal khotbah seperti yang sudah pendeta kirim tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebagai pengumuman tambahan, di minggu kedua Mei direncanakan seperti yang terjadwal, kita akan
perjamuan ya. Dan direncanakan untuk perjamuan ini kita akan ibadah offline. Nanti komite akan fixkan itu untuk lokasi dan peralatan-peralatan perjamuan yang akan digunakan dan teknis perjamuannya. Itu aja. Jadi kalau ada pengumuman tambahan akan di-share lewat grup WA jemaat. Oke. Kalau sudah tidak ada tambahan pengumuman yang lain, kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu acara cerita untuk anak-anak yang akan dibawakan oleh Ibu Indra. Silakan. Selamat Sabat untuk kita semua. Sahabat. Selamat Sabat anak-anak. Selamat Sabat. Selamat Sabat, Baik, Bu. terima kasih. Sahabat Pak Dokter. Baik, sahabat, ini Bu Indra mau cerita dengan judul Daud kecil anak gembala. Daud kecil sangat mencintai dombanya. Pada saat dombanya melahirkan, dombanya lahir, dia sangat mencintai anak domba itu. Dia menggendongnya, lalu dia mengelusnya karena dia sangat mencintainya. Dan pada suatu saat, Daud kecil memanggil dombanya. Domba, mari ke sini. Lalu domba itu datang untuk mendekati Daud kecil. Daud kecil sangat menyayangi, sangat mencintai domba-dombanya. Lalu si Daud kecil ini membawa mereka untuk ke tempat air yang jernih untuk mereka minum. Lalu Daud juga membawa domba-domba mereka untuk dibawa ke rumput yang hijau untuk mereka makan. Domba-domba itu sangat senang. Dia memakan rumput-rumput yang hijau. Lalu Daud mereka mainkan kecapi. Lalu dombanya mendengarkan alunan musiknya. Tiba-tiba datang singa yang lapar. Lalu Daud ini menghalau singa itu supaya domba-dombanya tidak dimakan oleh singa yang lapar itu. Nah, pada saat itu juga datang beruang yang lapar. Lalu Daud pun menghalau beruang itu. Lalu Daud bisa mengalahkan beruang itu karena Daud mengandalkan Tuhan. Penyertaan Tuhan bersama dengan Daud. Lalu akhirnya domba-domba Daud itu bisa diselamatkan. Dan pada saat itu juga Daud sudah mulai membawa domba-dombanya pulang. Daud kecil sangat mencintai domba-dombanya. Lalu setelah membawa pulang, si domba-dombanya itu mengikutinya dari belakang. Anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Daud juga mencintai domba-dombanya. Sama juga seperti kita bisa mencintai kalau kita punya hewan piaraan di rumah, dan begitu juga kita harus mencintai saudara atau orang-orang sekeliling kita di saat di mana kita melakukan apa yang
yang menjadi keinginannya ataupun yang diperlukan mereka. Ayat hafalannya kita bisa baca di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-20. Mungkin anak-anak ada yang buka Alkitab, yang punya Alkitab, bisa minta tolong Bang Naru baca, boleh? Tiga ayat yang ke-20. Kalau tidak, baik, kalau gitu biar Bu Indra aja yang bacakannya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Baiklah anak-anak, kita juga ingat akan ceritanya Daud tadi. Daud sangat mencintai dombanya. Sama juga dengan anak-anak, juga harus mencintai orang tua kita, papa, mama. Anak-anak harus mencintainya. Juga orang tua kita sangat mencintai kita, sama dengan Daud juga mencintai domba-dombanya. Nah, itulah cerita dari Ibu Indra. Terima kasih. Tuhan berkati. Mungkin ada Kelin, minta tolong untuk berdoa, Kelin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Nanti kita akan mendengar khotbah yang kita dengarkan yang pertama berkat Tuhan. Amin. Amin. Berkati. Kita mempersiapkan diri untuk memasuki acara khotbah yang akan dipimpin oleh Ika atau Huri? Yosi kayaknya Pak. Oh Yosi. Silahkan Yosi. Selamat sahabat bagi kita semua. Selamat sahabat. Karena dorongan persembahan tidak ada, kita akan memasuki acara khotbah. Sebelumnya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita akan memasuki acara khotbah. Lagu buka akan dibawakan oleh keluarga Ika Bagus Titus. Kita akan menyanyi lagu nomor 88, Tuhan peliharakan. Kita bisa nyanyikan bersama di tempat kita.
Ada Tuhan, ada lindungan, Tuhan terima Tetapkan hati tentu Tuhan diharapkan, diharapkan kamu sepanjang dalam berbulan hari Tuhan diharapkan saat cahaya menghampiri Tuhan diharapkan hati tentu Tuhan sepanjang dalam segala pencobaan Tuhan diharapkan olehnya setan dikalahkan Tuhan diharapkan tetapkan hati tentu Tuhan diharapkan, diharapkan kamu sepanjang umur. Terima kasih. Tetapkan hatimu tentu Tuhan diharapkan, diharapkan kamu sepanjang Amin. Terima kasih atas lagu buka. Selanjutnya kita akan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sasela. Marilah kita berdoa. Allah Tuhan kami yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, yang selalu mengasihi kami manusia yang berdosa, walaupun kami sering mendukakan hati Tuhan.
Pagi ini kami berulang-ulang datang ke hadirat Tuhan, memohon untuk segala yang kami hendak lakukan. Khususnya siang ini ya Tuhan, kami datang lagi memohon penyertaan Tuhan untuk acara ibadah kami, supaya kebaktian kami berjalan dengan lancar. Jauhkan kiranya dari segala halangan, terutama jaringan dan perangkat yang kami gunakan, supaya semuanya akan berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung dalam kebaktian ini. Mungkin dalam keadaan kurang sehat, kami memohon jamahan tangan Yesus yang penuh kasih untuk kesembuhan mereka. Mungkin juga ada yang mempunyai beberapa masalah dalam keluarga atau pekerjaan. Kami memohon campur tangan Tuhan untuk mengatasinya. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Mohon akal budi surga akan mengurapi lidahnya, dan Roh Suci Tuhan akan menolong kami yang mendengarnya untuk mengerti dan melakukannya. Khusus kami mendoakan gembala sidang kami. Berikan dia kekuatan, kesehatan, akal budi untuk menggembalakan kami. Juga berkat dari surga akan selalu menjadi bahagiannya. Pagi ini kami juga memohon bagi masing-masing kami anggota sidang Sukorejo. Berkat kasih setia Tuhan selalu akan kami rasakan. Melindungi kami dari sakit penyakit terutama COVID-19. Juga kami memohon akal budi dan pimpinan Tuhan untuk pemerintahan kami. Khususnya kami mohon keampunan segala dosa yang sudah kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Atas segala jawaban doa kami mengucapkan terima kasih, dan doa ini kami alaskan dalam satu nama yang indah, Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Sebelum kita memasuki acara khotbah, kita akan mendengarkan ayat inti yang terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kita akan mendengarkan lagu tema yang berjudul I Will Go. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih oleh karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan telah kumpulkan kami, jemaat Sukorejo, melalui ibadah yang kami adakan lewat Zoom meeting. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan penuh kuasa dari Allah, sehingga jemaat-Mu boleh mengerti.
dan boleh melakukan, mempraktekannya dalam kehidupan masing-masing. Diberkati juga jemaat Tuhan dan semua yang mendengarkan firman ini, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunlah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat Sabat saya ucapkan untuk kita semua. Sabat. Selamat Sabat. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada Sabat ini kita boleh kembali berkumpul, beribadah bersama-sama melalui ibadah Zoom ini ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua lagu-lagu pujian yang sudah disampaikan dari Sekolah Sabat hingga pada ibadah khotbah ini. Kemudian doa-doa yang sudah dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan Allah mendengar dan selalu menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Terima kasih juga semua MC dan juga cerita anak-anak ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Indra, kemudian Dr. G dan keluarga yang sudah menyampaikan lagu ya, lagu pujian. Terima kasih dan pada Sabat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan share screen ya. Baik. Judul renungan firman Tuhan kita pada Sabat ini adalah mengapa Allah membawa kita kepada pencobaan. Ada ayat yang mengatakan bahwa atau doa Bapa kami, janganlah membawa kami kepada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tetapi pada Sabat ini kita ingin mempelajari dan melihat mengapa Allah membawa kita kepada pencobaan. Teks atau dasar dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan atau khotbah saya ambil dari Matius 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau saudara di rumah ada Alkitab atau boleh langsung melihat dari screen ini, saudara boleh membacanya bersama-sama. Saya akan mulai. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan diperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku."
Kata Yesus, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat ketika saya dibaptiskan. Saya dibaptiskan umur 11 tahun. Waktu itu diadakan KKR di dekat desa kami. Kemudian kami dituntun dibawa ke KKR itu setiap malam, dan pada akhirnya pada hari Jumat diadakan panggilan. Dan waktu itu saya belum benar-benar siap sebenarnya. Tetapi kemudian ada yang memotivasi, dan akhirnya saya berani maju dan menyerahkan diri untuk dibaptiskan. Pada keesokan harinya, wah, kami diperlakukan sangat spesial, ya. Dan kami pergi ke satu tempat, ke satu gereja, dan di sana kami menyanyikan lagu pujian, dan orang-orang di situ banyak berkumpul karena kalau diadakan KKR itu satu wilayah. Ya, banyak yang hadir, kemudian di sanalah kami dibaptiskan. Ya, kami dibaptiskan, dan ketika dibaptiskan, wah, terasa sangat senang sekali, ya. Dan terasa menjadi sangat alim. Ya, kalau mungkin sebelum dibaptis masih agak nakal-nakal, tapi katanya kalau dibaptis harus berubah. Jadi wajah saya, waduh, saya harus terlihat alim gitu. Jadi saya berusaha untuk menjadi anak alim, anak yang baik gitu kan. Jadi kalau di foto mungkin wajah saya terlihat sangat anak baik gitu. Setelah itu kami mengadakan acara makan gitu. Jadi biasanya kan kalau sudah baptisan itu ada potluck di mana orang-orang bersuka cita karena sudah selesai KKR-nya, dan semua panitia bergembira dan semua baptisan dikumpulkan. Pokoknya acara dibuat begitu menyenangkan, membahagiakan. Nah, seperti yang kita lihat juga kalau di KKR di KJKT, ya. Biasanya kita mengadakan KKR di wilayah Pasuruan dan Malang, biasa itu dipusatkan di Purwodadi. Kita bisa melihat orang-orang berkumpul, kemudian berkerumun di kolam renang, dan nyanyian-nyanyian dinyanyikan, baptisan, kemudian kita makan di dining. Wah, luar biasa, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam cerita ini berbeda dari apa yang mungkin kita pikirkan. Bertentangan dengan apa yang mungkin kita harapkan. Ya, kenapa? Kalau kita melihat di sini, ya, di ayat yang pertama dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Kita mengharapkan ketika kita dibaptiskan ikut Tuhan, maka kita bukan dibawa ke padang gurun. Ya, benar, ya. Tetapi kita dibawa ke acara pesta, perayaan, di mana orang-orang menyambut kita. Kemudian kita mungkin berpikir kita akan merasakan suatu kebahagiaan karena ikut Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah ini sangat kontras dengan apa yang biasa kita pikirkan. Yaitu Yesus dibawa oleh Roh sesudah dibaptiskan. Ini ceritanya Yesus sesudah dibaptiskan, dia dibawa oleh Roh kemana? Ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kemudian yang kedua, yang kita menjadi agak bingung adalah bahwa yang membawa Yesus ke padang gurun itu adalah siapa? Adalah Roh Kudus. Adalah Roh Allah yang membawa dia ke padang gurun untuk apa, saudara? Untuk dicobai. Nah, mungkin kita berpikir sebagai orang Kristen selama ini, bahwa Roh Kudus itu hanya membawa kita kepada suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang membahagiakan,
satu hal yang membuat kita bahagia. Tetapi dalam cerita ini, kita boleh melihat Roh Allah juga, Roh Kudus juga dapat membawa kita kepada suatu pencobaan, kepada suatu penderitaan. Jadi saudara, kalau kita sekarang sedang mengalami masalah dan penderitaan, kalau kita tidak berbuat kesalahan, ya, kecuali kita berbuat kesalahan dan dosa, itu salah kita. Tetapi kita sudah setia kepada Tuhan. Tetapi kenapa kita memiliki atau mengalami masalah kehidupan? Ya, bisa saja, saudara. Mungkin saudara pikir, wah ini dari setan. Ya, memang pencobaan itu dari setan, ya. Tetapi Tuhan mengizinkan kita dibawa kepada pencobaan itu. Dibawa untuk dicobai. Ya, dan Yesus mengalaminya. Kemudian Yesus itu berpuasa berapa lama? 40 hari 40 malam. Di dalam ayat yang kedua mengatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintah supaya batu-batu itu menjadi roti." Pencobaan datang bukan di saat Yesus sedang kenyang. Pencobaan datang ketika Yesus sedang sangat lapar oleh karena tidak makan dan tidak minum selama 40 hari karena dia berpuasa. Kalau seandainya nih, iblis katakan, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu itu menjadi roti. Di saat Yesus lagi kenyang, tidak berpuasa, maka kira-kira itu ada pengaruh? Tidak akan ada pengaruh, saudara. Tidak akan ada pengaruh ketika kalau iblis berkata, coba jadikanlah batu-batu itu menjadi roti. Itu tidak akan ada pengaruh. Tapi karena Yesus yang adalah manusia, dia berinkarnasi menjadi manusia, dia merasa lapar, jadi ini adalah suatu masalah. Ya, ini adalah suatu masalah dan pencobaan bagi dia. Dan pencobaan saudara menjadi lebih berat. Kenapa? Kenapa pencobaan Yesus menjadi lebih berat? Oleh karena dia dapat melakukan hal itu. Dia dapat menjadikan batu-batu itu menjadi apa? Menjadi roti. Benar tidak? Dia dapat lakukan. Dan dia saat itu sedang lapar. Dia harusnya dapat memenuhi kebutuhannya dengan kuasanya, dengan kemampuannya. Tetapi dia tidak boleh melakukannya. Oleh karena dengan melakukannya, maka dia sudah mengikuti kehendak dari iblis, dari kuasa kegelapan. Jadi ini adalah pencobaan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan terberat yang kita alami adalah bukan di saat kita merasa kecukupan, ya. Bukan di saat kita merasa oh kita cukup, tetapi pencobaan terberat kita alami itu datang atau kita alami pertama ketika kita berkelimpahan. Kita hebat, kita kuat, kita sehat, kita kita memiliki harta yang banyak, itu pencobaan datang. Berbagai macam pencobaan datang. Ya, godaan-godaan luar biasa. Ya, orang kalau sudah banyak uang, itu wah, saya mau beli apa? Saya mau beli ini, mau beli itu, dan macam-macam. Dan bisa dia membeli hal-hal yang haram, ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena memiliki segala-galanya. Jadi itu pencobaan itu datang ketika kita berkelimpahan. Bukan di saat kita berkecukupan atau merasa cukup. Makanya kalau orang merasa cukup itu susah untuk dicobai, saudara. Ya, susah untuk digoda. Tapi kalau kita merasa hebat, merasa memiliki segala sesuatu, wah, itu bahaya. Hati-hati. Itu yang pertama. Kemudian pencobaan itu datang dan berat dan berbahaya adalah ketika kita dalam kesulitan tidak memiliki apa-apa. Nah, Yesus dalam keadaan ini, dia lapar. Dia sedang dalam keadaan yang sulit.
Dia kelaparan 40 hari tidak makan. Nah, pencobaan ini datang. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita tidak punya apa-apa, kemudian kita mampu melakukan sesuatu tetapi melanggar kehendak Tuhan. Nah, ini pencobaan yang apa, saudara? Pencobaan yang sangat besar. Amin, saudara. Ya, ini pencobaan yang sangat besar. Saya ingin menceritakan ada seorang yang bernama A.G. Voigt. Dia lahir di Houston, Texas, 16 Januari tahun 1935. Sekarang dia berumur 86 tahun. Dia adalah pembalap yang terkenal di Texas, di Illinois, di Amerika Serikat. Dia sangat terkenal. Dia memenangkan begitu banyak pertandingan. Sudah tahu kalau pembalap mobil, wah itu kecepatannya itu sangat tinggi di sirkuit. Dan dia juga tentunya ada mobil di jalan raya. Tetapi saudara, dia mengikuti aturan-aturan. Jadi kalau lampu merah bukan berarti dia seorang pembalap yang hebat, kemudian dia sembarang menerobos saja atau dia melewati batas kecepatan. Dia mengikuti aturan. Satu ketika, waktu A.G. Voigt ini berada di lampu merah, dia berhenti, kemudian di sampingnya datanglah seorang muda dengan mobil balap juga. Dan ketika dia melihat Voigt ini, dia tidak mengenal di Voigt ini siapa. Mungkin dia lihat samar-samar. Kemudian dia mulai tancap gas. Dia mulai bunyi dia mulai gas dari mobil itu dibunyikan. Wung, wung, wung. Oh. Kemudian dia menantang. Ayo kita balapan. Wah. A.G. Voigt yang adalah pembalap nomor 1. Kalau saja dia mau menerima tantangan, anak muda ini pasti kewalahan, pasti kalah. Tetapi dia menahan diri. Dia tidak mau melakukan hal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam waktu Yesus pada saat itu. Dia punya kuasa untuk menciptakan roti dari batu, dari benda apapun, atau dari tidak ada apa-apa menjadi ada. Ketika dia lapar, tetapi dia tidak melakukan hal itu. Kenapa? Kalau dia lakukan hal itu akan bertentangan dengan kehendak Allah. Dan dia akan gagal. Kenapa? Salah satunya adalah karena dia mengikuti keinginan ketika dia menjadi manusia, keinginan manusiawinya. Karena dia adalah Allah yang jadi manusia. Kemudian yang kedua, dia mengikuti kehendak iblis, kehendak setan, bukan kehendak Tuhan, dan dia akan gagal di dalam menebus umat manusia. Nah, dalam kehidupan kita juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal tertentu pencobaan. Ya, kita punya kemampuan, mungkin secara fisik kita sehat, kita kuat, ya, dan kita mungkin gampang. Mungkin orang menantang kita karena kita sehat, kita kuat, kita bisa emosi dan melampiaskan emosinya. Mungkin melawan orang itu, ya, atau membuat orang itu tobat gitu. Ya, ada kan yang seperti itu, gampang terpancing, kemudian bahkan ada yang terjadi kekerasan. Ya, bisa, tetapi kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan seperti Yesus. Walaupun dia punya kemampuan untuk menciptakan roti, menciptakan apa yang dia butuhkan, untuk memuaskan apa yang menjadi kebutuhannya pada waktu itu. Ya, tetapi dia tidak lakukan hal itu. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita memiliki kelebihan-kelebihan, Tuhan memberikan kita kelebihan-kelebihan, kecerdasan, kekuatan secara fisik, apalagi kekayaan, kedudukan, dan banyak hal. Tetapi saudara, itu akan menjadi pencobaan bagi kita. Iblis akan mencobai kita. Tuhan akan izinkan kita dicobai oleh iblis untuk melihat apakah kita tahan uji atau kita melanggar kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar dari Yesus, ya.
Atau mungkin dalam keterdesakan secara ekonomi. Ya, kita sudah terdesak ekonomi ini. Wah, sudahlah, karena saya terdesak ini, dan saya mampu menghasilkan uang, tetapi dengan cara melanggar kehendak Tuhan. Wah, ini pergumulan. Pergumulan, saya mampu, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Nah, ini pergumulan. Tetapi kalau kita belajar dari Yesus, Yesus katakan apa? Yesus menggunakan firman Tuhan. Amin, saudara. Ada tertulis bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari apa? Firman Tuhan. Jadi saudara, ketika kita menghadapi hal ini, kita harus hadapi dengan apa, saudara? Dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Selanjutnya, kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci. Ya, di mana itu kota suci? Kota suci itulah Yerusalem. Di Yerusalem, di kota suci itu ada tempat yang paling suci di sana, yaitu Bait Allah. Dan bukan hanya di Bait Allah iblis membawa Yesus, tetapi dia membawa di atas bumbungan. Jadi saudara, Yesus yang dari padang gurun dibawa ke atas, naik. Wah, kita kalau sudah dibawa ke atas, saudara, senang tidak? Senang, saudara. Kita dibawa ke atas. Mungkin kita dibawa kepada kesuksesan menurut pandangan orang. Tetapi hati-hati, saudara. Jangan-jangan kesuksesan kita itu dibawa oleh apa? Dibawa oleh iblis. Nah, jangan-jangan inilah pencobaan. Bukan satu kesuksesan. Maka kita harus hati-hati. Ya. Roh Kudus membawa Yesus ke mana? Ke padang gurun untuk dicobai. Roh Kudus yang kita tahu itu Allah yang baik, dia bawa ke tempat yang sulit, yang kering, yang susah. Iblis yang jahat membawa Yesus dari padang gurun ke mana? Ke tempat yang kudus, ke tempat yang suci. Di atas bumbungan bait suci. Wah, luar biasa. Ini sangat bertentangan kalau kita lihat, ya. Ini sangat bertentangan. Hati-hati ketika kita merasa kita telah dibawa ke tempat yang tinggi. Bisa saja itulah pencobaan. Kita berada di puncak rohani yang tinggi, ya, puncak karir yang tinggi, dan puncak-puncak kekuasaan, tahta, dan lain sebagainya yang tinggi. Kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Ya. Jangan-jangan iblis mencobai kita. Ya, iblis mencobai kita. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu adalah imam besar agung. Ya, imam besar agung. Tetapi dia belum mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah. Ya, jadi dia belum bisa menguasai dalam arti dalam misinya di bait suci itu dia belum resmi, ya, secara misinya untuk menjadi imam besar, ya. Nanti setelah dia mengorbankan, walaupun dia itu adalah imam besar secara sorga, ya, dia itu di sorga, dia yang pemilik Ka'bah, tapi dalam proses pengorbanan, dalam proses untuk menyelamatkan umat manusia, dia belum menjadi anak domba Allah itu. Ya. Dan apa iblis katakan? Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Dan ada firman mengatakan bahwa akan ada malaikat-malaikat yang akan menatang engkau, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini Yesus dicobai. Ya, iblis menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari bumbungan bait suci untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Apakah Yesus harus membuktikan dia adalah anak Allah dengan menjatuhkan dirinya? Tidak perlu, saudara. Kita juga, apakah kita perlu membuktikan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, ya, dengan membawa diri pada pencobaan? Ya, contohnya ini, karena saya anak Tuhan, saya mau minum racun. Kan di Alkitab bilang apa? Orang-orang yang
minum racun, bisa ular pun tidak mempan, tidak apa-apa. Saudara, jangan kita mencobai Tuhan Allah kita. Bukan dengan cara itu kita membuktikan bahwa kita itu adalah apa? Anak Tuhan. Bukan. Nanti kalau seandainya kita ini sedang pelayanan, mungkin di pedalaman, di mana, ketika kita pelayanan, ada yang ingin contohnya untuk mencelakai kita. Kita tanpa tahu hal itu. Baru itu terjadi. Ya, kita tidak menjadi apa-apa ketika orang-orang melakukan hal itu yang jahat kepada kita. Tapi kalau kita melakukan dengan terang-terangan, itu namanya apa? Mencobai Tuhan Allah kita. Ya. Jadi artinya begini, kalau tahu-tahu itu salah, ya jangan lakukan. Nah, iblis mencobai Yesus dalam hal ini. Coba jatuhkan dirimu. Nah, jadi saudara, di bait suci juga ada pencobaan. Ya. Di bait suci juga ada pencobaan. Di tempat yang tinggi itu, di tempat yang terlihat suci, terlihat kudus, di tempat di mana kita mungkin terlihat hebat, di sana ada pencobaan. Hati-hati. Kita harus hati-hati. Ya. Dan apa yang saya katakan, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kembali Yesus menggunakan firman Tuhan. Ya. Kemudian pencobaan yang ketiga. Pencobaan yang ketiga, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang dari padang gurun dibawa kemana? Ke atas, ke Yerusalem, kemudian ke atas puncak dari Ka'bah suci. Sekarang dibawa lebih tinggi lagi, di mana? Ke atas gunung yang sangat tinggi. Wah, saudara, ketika kita dibawa jauh lebih tinggi, waduh, bagaimana saudara? Wah, luar biasa. Saya sangat diberkati oleh Tuhan, ya, saya semakin sukses, ya. Saya semakin hebat. Saya sudah ada di puncak gunung tertinggi. Dan saya bisa melihat semua. Wah, kerajaan-kerajaan terlihat semua. Wah, saudara, saya berapa kali naik gunung. Jadi kalau di atas gunung itu terlihat rumah-rumah yang ada di bawah itu. Dengan lampu-lampunya kalau pada malam hari. Luar biasa terlihat. Saya pernah naik Gunung Gede. Itu di Jawa Barat. Naik terus, sudah capek, sudah bosan naik, udah nggak mampu, masih jauh sekali katanya. Naik lagi, udah mau nyampe, masih jauh lagi. Tapi akhirnya kami tiba di puncak. Dan kami boleh melihat luar biasa pemandangannya. Nah, Yesus dibawa ke puncak gunung yang sangat tinggi. Nah, kita mungkin ada waktu-waktu di mana kita merasa kita dibawa di puncak yang tinggi. Puncak karir, ya, puncak macam-macam, ya, ketenaran dan lain sebagainya. Kita harus hati-hati, saudara. Di sini kita melihat ceritanya, iblis menawarkan kepada Yesus, ya, dunia ini. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita kilas sebalik, kenapa Yesus datang ke dunia? Misinya adalah untuk menguasai dunia ini. Untuk menyelamatkan dunia ini yang dikuasai oleh siapa? Oleh iblis. Manusia-manusianya, ya. Dan dia harus menyelamatkan manusia melalui apa, saudara? Jalan salib. Melalui penderitaan. Ya. Melalui penderitaan. Tetapi sekarang iblis menawarkan kepada dia tidak perlu menderita. Hanya dalam beberapa jam mungkin itu atau beberapa menit, tiba-tiba Yesus sudah ada di mana? Di puncak. Dan ditawarkan semua dunia ini, harta dan isinya. Dan kita ingat bahwa Yesus itu manusia. Dia Allah tapi jadi manusia. Dia seperti kita.
Saudara, kita mungkin dihadapkan juga seperti ini. Kita dihadapkan dengan tawaran-tawaran kesuksesan yang instan, yang cepat, tetapi itu melanggar kehendak Tuhan. Tetapi itu kita lakukan untuk dengan menyembah kepada siapa? Bukan kepada Tuhan, tapi kepada iblis. Iblis katakan, kalau engkau menyembah aku akan memberikan kepadamu. Semua ini akan kuberikan kepadamu. Luar biasa, saudara, pencobaan yang dia. Bagaimana dengan kita? Ya, hati-hati dengan tawaran jalan pintas untuk sukses. Ya, kita harus waspada. Hati-hati kalau kita dibawa ke puncak kesuksesan, tetapi mengorbankan misi kita, mengorbankan iman kita, dan bukan mengikuti kehendak Tuhan, tapi mengikuti kehendak kuasa kegelapan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus katakanlah, ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di sini kita melihat iblis membawa Yesus dari padang gurun ke atas bait suci, naik ke atas. Kemudian iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Dia menawarkan kepada Yesus suatu hal yang instan, cepat, tanpa harus mengalami jalan salib. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus lakukan adalah dari padang gurun dia dibawa ke Getsemani, di mana dia berdoa di sana, di mana dia ditangkap di sana, dan dia harus menjalani penderitaan, dipukul, dicambuk, dipakai mahkota duri, dan dia memilih puncak Golgota, bukan puncak gunung yang tinggi itu. Yesus memilih puncak Golgota, penderitaan di mana dia disalibkan, di mana dia dihina, di mana dia mengalami perpisahan dengan Bapaknya, suatu penderitaan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Yesus ditinggikan, maka dia menarik dalam ayat tema tadi. Maka dia menarik banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kutipan hamba Tuhan Ellen G. White, dia memberikan komentar menyangkut dengan pencobaan ini. Setan berusaha hendak menggoncangkan keyakinan kita kepada Allah, yang membiarkan keadaan semacam itu terjadi. Kita tergoda untuk tidak percaya kepada Allah dan meragukan kasih-Nya. Sehingga penggoda itu datang kepada kita, sebagaimana ia datang dahulu kepada Yesus, menunjukkan di hadapan kita segala kelemahan dan cacat kita. Ia berharap hendak menawarkan hati kita, serta menghancurkan pegangan kita kepada Allah. Lalu merasa pastilah ia akan mangsanya jika kita menghadapi dia sebagaimana Yesus menghadapi dia dahulu, maka kita akan luput dari banyak kekalahan. Jadi saudara, kita harus menghadapi godaan iblis, pencobaan iblis seperti apa yang Yesus lakukan, yaitu dia tidak menggunakan kemampuannya, kuasanya, kehebatannya untuk menunjukkan atau menyatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Dialah kalau seperti kita adalah pengikut Tuhan. Yesus tidak menunjukkan atau dia menggunakan kekuatan dan kuasanya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya, tetapi itu melanggar kehendak Tuhan. Dan Yesus menggunakan firman Tuhan dalam segala pencobaan yang dia alami.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah membawa kita kepada pencobaan? Jawabannya adalah agar kita boleh mencapai puncak keberhasilan di dunia ini sampai di dunia yang baru yang kekal. Bukan dengan cara dunia. Dan bukan dengan cara dunia dan cara kuasa kegelapan, tetapi dengan cara dan kehendak Allah. Bukan dengan cara yang instan, tetapi melalui proses Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikuti teladan Tuhan, kita jalani hidup kita, jalani iman ini dengan cara Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan cara yang dunia tawarkan, bukan dengan cara yang iblis tawarkan, cara yang instan. Karena instan itu hanyalah sementara. Tetapi kalau kita mengikuti teladan Tuhan, maka kita akan sampai kepada puncak di mana kita akan dimuliakan di dunia ini dan di dunia yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Untuk menutup acara khotbah, mari kita sama-sama mendengarkan lagu tutup yang akan dibawakan oleh keluarga Ida Bagus Samuel. Lagu tutup kita akan nyanyi bersama dari lagu Sion nomor 508. Ini bisa sedikit. Tuhan beri Tuhan beri kami setia selalu hingga memandang muliamu, tinggal dalammu, percaya teguh. Tuhan beri kami setia selalu. Tuhan beri kami setia selalu hingga memandang muliamu, setia dan tekun dalam apapun. Tuhan beri kami setia selalu. Doa tutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami sudah dengarkan dan terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah yang kami sudah adakan pada Sabat ini. Dan biarlah berkat Sabat yang Engkau sudah sediakan, curahkan bagi kami, tercurahlah bagi kami berkat dari sorga, berkat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus, tercurah bagi kami semua, dan kami menerimanya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Acara Sabat hari ini telah selesai. Kami kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Yosi dan semua yang sudah ambil bagian dalam acara kebaktian online kita Sabat ini sudah selesai. Mungkin kalau ada pengumuman tambahan sebelum diakhiri dari pendeta atau ketua jemaat, silakan.
Setelah itu kita saling menyapa selamat Sabat. Kemudian kita makan bersama di rumah masing-masing. Selamat makan. Selamat Sabat, selamat makan. Selamat Sabat. Pak Nyoman itu terima kasih Pak Nyoman itu. Selamat semuanya. Sama Sabat, terima kasih. Pak Bendahara. Sama Sabat semuanya. Bendahara untuk Zoom-nya. Makan sup. Ya. Pak Pendeta, Ya, untuk sahabat pekan doa kita gabung ya, pekan doa ya, kita gabung. iya kita gabung kalau pekan doa. Terus untuk ibadah distrik Iya, ibadah distrik, satu distrik kita gabung. buruan ya. Oke. Soalnya Iya. saya mau nyusul acara pembawa sahabat. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak Dokter yang sudah berjenggot dan berkumis. Saya jadi pingin segera jenggot. Buka aja sih. Enggak ada putar. Sama sahabat semua, selamat menikmati jalan. Bisa ambil makanan masing-masing. Sambil menunggu acara PA. Jam 1. Cara PA ada Pak Bopong. Belum ada. Ngobras aja Pak, ngobras, ngobrol santai. Oh boleh. Selama link masih dibuka. Ngobrol santai. Boleh. Nggak tahu acara. Ya, diaturlah apa? Diatur programnya. Oke, kita pamit. Selamat Oke. Sabat semua. Saya tutup ya. Selamat Sabat semua. Selamat semua, Tuhan berkati. Selamat makan. Selamat makan. Mari makan. Selamat makan Pak Garbil. Makan apa sekarang? Sup iga. Waduh, sup iga, Rek. Luar biasa. Luar biasa tuh. Sup iga. Pak Garbil tadi pagi makan mie rebus Medan. Waduh. Enak Tapi hari sekali Sabat hari tuh. bersuka Pak Garbil. Iya. Ada undangan kah kita ke sana? Bu, lu datang aja kalau mau makan. Banyak. Banyak ya. Ya.